Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sultul Aisyah, kelas 11-5. Saya dari SMA Negeri 12 Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Berpikir Komputasional. Berpikir komputasional adalah suatu kerangka dan proses berpikir yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar atau reasoning mengenai sistem dan persoalan. Thinking mode didukung dan dilengkapi dengan pengetahuan teoritis dan praktis, serta teknik untuk menganalisis, memodelkan, dan menyelesaikan persoalan. Tujuan dengan berpikir komputasional ini, seseorang akan mudah untuk mengamati masalah, mencari solusi dari suatu permasalahan, memecahkan permasalahan, dan dapat mengembangkan solusi atau pemecahan masalah. Selain itu, berpikir komputasional mengasah diri kita untuk berpikir lebih efektif dan efisien. Dan juga terdapat beberapa pembahasan beberapa konsep dan strategi berpikir komputasional yang biasa digunakan dalam menyelesaikan persoalan komputasi. Di antaranya ada rekursi, algoritma greedy, dan pemrograman dinamis. Fungsi atau barisan rekurensi atau recurrence yaitu fungsi atau barisan di mana nilai dari fungsi atau barisan tersebut ditentukan atau tergantung dari nilai fungsi atau barisan itu sendiri secara rekursif pada urutan nilai-nilai sebelumnya. Pada definisi sebuah barisan atau fungsi rekursif, selalu ada minimal dua hal yang harus ditentukan, yaitu basis yang menunjukkan dasar atau nilai awal dari fungsi tersebut, dan rekursi yang menunjukkan hubungan antara nilai dari fungsi atau barisan tersebut dengan nilai-nilai sebelumnya yang telah diketahui. Barisan di atas disebut sebagai barisan Fibonacci karena dipopulerkan oleh seorang matematikawan Italia yang bernama Leonardo Bonacci. Yang kedua ada algoritma greedy. Teknik greedy adalah salah satu teknik penyelesaian masalah yang biasa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi. Permasalahan optimasi berarti kita ingin menghitung sebuah hasil yang terbaik dari sebuah proses tertentu. Terbaik di sini dapat berarti nilai yang paling kecil ataupun paling besar, tergantung dari jenis permasalahannya. Dalam menyelesaikan permasalahan optimasi seperti ini, algoritma greedy akan menerapkan prinsip mengambil serangkaian langkah terbaik pada setiap saat. Dan yang terakhir adalah pemrograman dinamis. Pemrograman dinamis atau dynamic programming adalah metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah atau step atau tahapan atau stage sedemikian rupa sehingga solusi dari permasalahan ini dapat dipandang dari serangkaian keputusan-keputusan kecil yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Teknik dynamic programming mengandung dua unsur utama, yaitu optimasi dan nilai optimal. Unsur pertama ada optimasi. Optimasi atau mencari nilai terkecil atau terbesar melalui serangkaian pilihan. Serupa dengan teknik greedy, kita harus menentukan rangkaian langkah apa yang akan menghasilkan nilai optimal di akhir. Namun, permasalahan yang sesuai untuk teknik dynamic programming memiliki struktur sedemikian rupa sehingga pilihan langkah terbaik saat ini belum tentu merupakan pilihan terbaik secara keseluruhan. Lalu, unsur kedua adalah nilai optimal. Nilai optimal yang diinginkan untuk permasalahan tersebut biasanya dapat dinyatakan sebagai kombinasi optimal dari sub-sub permasalahan yang sama, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil atau dengan kata lain dapat dinyatakan secara rekursif. Namun, sub-sub permasalahan yang harus dipertimbangkan biasanya memiliki persinggungan sehingga dalam proses perhitungannya diperlukan cara yang efisien untuk menghitung solusi untuk sub-sub permasalahan yang diperlukan, agar tidak terjadi perulangan atau duplikasi dalam proses perhitungan. Berikut ini adalah fondasi atau langkah dalam berpikir komputasional. Yang pertama adalah abstraksi, kedua algoritma, ketiga dekomposisi, dan empat adalah pola. Sekian, terima kasih karena sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun ucapan yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.